Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas bagi teman-temanku PPG sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana kalian mengisi RPL. Kita coba ya buka akunnya ya. Ini saya ada akun untuk teman-teman yang PPG sekarang. Jadi masukkan nomor akunnya dan kata sandinya sama. Kita lihat. Nah, di sini menu RPL. Kita klik RPL-nya. Pada kolom RPL ini ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogik. Yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Dan yang keempat, pengembangan administrasi pembelajaran. Dan yang kelima, inovasi pembelajaran. Kita ulas ya satu persatu. Yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogik. Kita lihat aja di sini menunya apa saja. Kita bisa tambahkan datanya. Nah, di sini ada tahun SK. Yang diminta teman-teman itu dari LPTK masing-masing itu adalah 6 tahun terakhir. Jika panjenengan sekarang PPG 2023, maka yang diminta 2022, SK 2022, SK 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2000 sampai 2017. Nah, ini sudah ada menunya semua. Nah, tanggal SK-nya itu jangan lupa. SK itu biasanya dikeluarkan kalau SK tahunan itu dikeluarkan setiap Januari, biasanya awal Januari. Kalau SK per semester itu bisa semester 1 itu di bulan Juli atau semester 2-nya di bulan Januari. Nah, di sini baru dimasukkan SK-nya. Nah, ditaruh di mana SK-nya? SK-nya jangan lupa dijadikan PDF, difoto yang rapi terus dijadikan PDF. Jadi harus terpenuhi SK 6 tahun terakhir. Jika Bapak Ibu guru yayasan, yayasan juga dimasukkan. Ada SK yayasan, juga ada SK kepala sekolah. Nggak apa-apa dimasukkan sesuai dengan biodata diri yang diminta pada beberapa bulan yang lalu oleh LPTK ketika panjenengan disuruh mengisi biodata diri. Penyusunan perangkat pembelajaran. Kita lihat penyusunan perangkat pembelajaran itu apa saja. Mari kita lihat. Nah, di sini ini ada komponen. Komponennya itu apa saja? Pertama ada prota. Yang kedua ada promes. Ini bukan janji ya. Ini karena konversi bahasa Inggris dari promes itu menjadi janji. Sebetulnya ini promes. Terus ada silabus, juga ada RPP. Ada materi ajar, ada LKPD, ada alat peraga, ada instrumen penilaian. Jadi ini diisi satu-satu. Berapa tahun? 6 tahun terakhir. Untuk menyingkapi seperti ini, 6 tahun terakhir biasanya kan terlalu banyak. Terlalu banyak berkas. 6 tahun terakhir berarti kita ada 6. Kalau satu file itu isi 2, berarti ada 12 file. Begitu juga dengan promes dan juga silabus. Kemudian RPP ini 6 tahun terakhir. Nah, menyikapi seperti ini, teman-teman ambil aja satu kelas. Apa kelas 5, apa kelas 6, apa kelas 4. Ambil satu kelas aja. Dibuat 6 tahun terakhir. Tinggal edit saja nanti. Tinggal edit bulannya, tahunnya. Itu aja. Saya kira ini lebih simpel. Tapi jangan lupa setiap perangkat yang disahkan oleh kepala sekolah itu harus ada tanda tangannya. Nanti untuk tanda tangannya dan stempelnya itu bagaimana? Nanti ada tutorial berikutnya. Begitu juga dengan materi ajar. Sebetulnya teman-teman bisa mengisi dari 4 komponen saja, dari prota, promes, silabus, dan RPP. Ini sudah memenuhi
atau mencukupi dari kriteria penilaian. Penilaiannya itu bagaimana? Penilaiannya itu rentannya itu adalah 0 sampai 4,00. Jadi kalau 3, sekian itu sudah tinggi nilainya. Paling tinggi itu adalah nilai 4,00. Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Cukup prota, promes, silabus, dan RPP. Ya, kalau jenengan punya materi ajar bisa seperti berupa PPT. Itu bisa dimasukkan dengan menautkan link LKPD seperti LKS itu ada, tidak apa-apa. Nah, alat peraga ini cukup sulit ya, bisa diisi dengan video, ini bisa. Video wudhu itu termasuk alat peraga juga ya. Terus instrumen penilaian ini juga bisa dilihat di buku guru. Nah, untuk selanjutnya kita beranjak ke poin ketiga. Poin ketiga ini isinya apa saja? Nah, kita lihat. Tambahkan data. Klik. Nah, di sini untuk pengembangan kompetensi profesional itu kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan selama 6 tahun terakhir. Kegiatan apa? Seperti workshop. Itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu dimasukkan di sini. Apa nama kegiatannya? Jenis kegiatannya ini apa? Ada seminar, ada pelatihan, ada penelitian, publikasi internasional, publikasi nasional. Nah, penelitian termasuk PTK itu ada ya. Publikasi internasional ini kalau PTK-nya jenengan bisa dipublikasikan di internasional atau skalanya nasional. Nah, kesempatan kita di sini, kalau teman-teman punya banyak sertifikat, bisa dimasukkan apa kategori seminar, apa pelatihan. Dan ini sudah banyak sekali ya sertifikat yang secara virtual pada tahun 2020, 2021, 2022 ini banyak. Nah, di sini penyelenggaranya siapa, terus perannya itu diisi apa sebagai peserta, apa tutor. Ini ada nilainya sendiri seperti ini. Terus tempatnya di mana? Kalau tempatnya secara daring ya tulis daring aja, online. Terus di sini juga ada tingkatnya. Apakah yang mengadakan itu universitas, provinsi, nasional, atau internasional. Tanggal mulainya itu ada, tanggal berapa, dan tanggal selesainya itu tanggal berapa. Di sini bisa dimasukkan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu apa? Dijadikan PDF. Nah, kalau sudah selesai nanti disimpan. Nah, ketika disimpan nanti bisa tambah data lagi. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini untuk pengembangan kompetensi profesional bisa difahami ya. Kalau bisa setiap tahun itu adalah 1 atau 2. Tetapi kalau nggak ada ya diusahakan ada aja gitu. Atau di tahun 2020, 2021, 2022 itu kan banyak sertifikat yang secara daring itu menguntungkan bagi kita semuanya. Itu bisa di-upload. Terus selanjutnya nomor 4, poin 4. Pengelolaan administrasi. Nah, pada pengelolaan administrasi ini kita pahami di sini. Surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran. Administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi ekstrakurikuler, dan pengalaman. Ini yang diminta apanya? Surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu itu pernah melaksanakan administrasi pembelajaran itu yang dinilai seperti SKP. SKP itu kan dinilai oleh kepala sekolah. Dapat berapa Bapak Ibu itu? Kalau guru PAI itu ada yang namanya evadir, evaluasi diri. Dapat berapa nilainya Bapak Ibu itu? Yang diketahui oleh pengawas. Itu juga bisa dimasukkan. Atau ada keterangan lain
tentang mungkin pengembangan ini kegiatan ekstrakurikuler. Jadi memang membuat surat keterangan, ya, ingat, membuat surat keterangan dari kepala sekolah bahwasanya Bapak Ibu pada tahun sekian itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan dibuktikan apa? Di situ ada SK tugas membimbing pramuka, SK tugas menjadi tutor, SK tugas ketika jenengan menjadi pemateri di KKG dan lain sebagainya. Intinya ini ya, surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, ini harus berapa? Terserah jenengan. Masukkan 2, 3 boleh. SKP itu juga bisa dimasukkan. Terus kalau di madrasah itu ada penilaian kinerja madrasah itu ada. Terus kalau GPAI itu ada evaluasi diri. Setiap tahun itu ada yang diketahui oleh kepala sekolah dan pengawas. Jadi sampai di sini ya bisa difahami ya, bisa diisi 1, 2, 3, 4, 5 komponen, monggo. Nah, yang poin kelima. Yang poin kelima ini kita lihat, tambahkan data. Nah, poin kelima ini ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah membuat modul. Bukan modul ajar ya. Kalau modul ajar yang sekarang itu termasuk RPP. Bukan itu yang dimaksud membuat modul. Membuat modul itu adalah membuat kalau 2000 sebelum COVID, sebelum kurikulum merdeka, itu dinamakan materi. Materi itu bisa dijadikan modul. Terus membuat pedoman praktikum jika ada. Terus membuat PTK. Yang terakhir adalah membuat video pembelajaran. Nah, ini dipilih aja teman-teman salah satu komponen dari 4 ini. Atau 2 boleh, membuat PTK. Jadi kan kalau pernah buat BTK bisa dimasukkan. Terus membuat video pembelajaran. Nah, membuat video pembelajaran ini termasuk karya inovatif. Sekarang banyak sekali membuat video pembelajaran itu tanpa kelihatan orangnya. Nah, itu sudah termasuk membuat karya inovatif. Jadi seperti itu. Setelah itu bagaimana kalau sudah dimasukkan? Oh iya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap file yang seperti ini kayak membuat PTK, ini simpan aja di Google Drive-nya panjenengan masing-masing. Terus membuat video pembelajaran bisa disimpan di Google Drive, bisa disimpan di YouTube. Tapi saran saya lebih baik disimpan di YouTube, dibuat unpublished. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana? Ditautkan linknya. Masukkan, buat link YouTube-nya di-download, buat file, terus dijadikan PDF, lalu dimasukkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu bagaimana? Simpan. Jika sudah merasa cukup, semuanya sudah terisi, baru diajukan penilaian. Klik. Kalau sudah diajukan penilaian, nanti akan dinilai oleh dosennya masing-masing. Coba aja ini, ajukan penilaian. Nah, seperti ini menunya. Anda yakin mengajukan penilaian? Ini iya. Kalau mau di-cancel ya di-cancel aja. Ini kan masih belum terisi. Jadi sampai itu aja penjelasan tentang RPL. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat stempel yang ditempel di RPP atau di surat keterangan lainnya.